Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kemarin terjadi perdebatan antara fraksi kader Gerindra dengan fraksi kader Banteng. Saya yakin sebenarnya ibu-ibu itu panik. Ibu-ibu itu panik, bobrok mereka satu persatu terbongkar di era Pak Prabowo Subianto. Karena Flying PC Team sudah tidak laris lagi, sudah tidak laku lagi. Sekarang memainkan pahlawan yang datang kesiangan. Padahal kemarin berkuasa diam-diam aja. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi, ya? Padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komut Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat. Itu ngapain aja, ya? Karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih terakhirnya? Dia alasannya kan nggak 2024. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai komut Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komut itu bisa ya melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN. Ada kasus Jiwasraya. Dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung. Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Tambah Andre, pernyataan tersebut langsung memancing reaksi keras dari Rieke Diah Pitaloka yang membela rekannya separtai di PDIP. Panggil Ahok ke sini, seru Rieke menyela dengan tegas. Ngapain dipanggil? Tanggapan Rieke membuat suasana semakin memanas. Andre menanggapi dengan geram, menegaskan bahwa tidak ada gunanya memanggil Ahok yang sudah pensiun sebagai komisaris utama. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Kalau Pak Ahok mengatakan bahwa dia nggak ditawarin jadi dirut, berarti dia bohong. Pak Ahok kalau memang punya bukti, bawalah ke Kejaksaan Agung. Bawa, nggak usah diminta. Sebagai warga negara yang baik, bawalah bukti-bukti itu ke Kejaksaan Agung. Ngapain ngoceh sana sini di podcast gitu loh, bikin menurut saya buang-buang waktu. Benar-benar Pak Prabowo itu mau jihad melawan korupsi. Yang kita lihat Bang, kasus Pertamina ini kan ketika paginya diresmikan Danantara, malamnya Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi di Patraniaga ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo bagaimana caranya bisa gitu loh Bang. Intinya supaya teman-teman di DPR ini segera mungkin melegalkan undang-undang perampasan aset. Amin, amin, amin. Atau uang kartal. Makanya gue bilang, panggil gue datang ke angket. Kapan panggil? Biar gue jelasin semua. Gue bukain, tai-tai semua itu seperti apa. Oh, tunggu. Kayaknya kita sedang live, Pak Ahok. Gak apa-apa, dia orang tahu yang baik, gue bilang. Cina dia begini. Lu udah sukses dengan segala kayak gini. Terus lu tai-taiin tempat di mana lu gede. Buat gua, come on, don't do this. Mbak Mega mengharapkan Prabowo intervensi KPK. Intervensi KPK terhadap kasusnya Hasto. Padahal dalam pidato-pidatonya Mbak Mega mengatakan tidak boleh ikut intervensi kan. Nah itu bahwa ada ketidak konsisten di situ. Nah Prabowo bilang, wah kalau sekjen aja mah biasa gitu loh. Ya kan, ketua umum partainya banyak yang dicopot gitu oleh KPK. Jadi ini bukan sesuatu hal yang prinsip dia harus mengorbankan penegakan hukum gitu loh. Apalagi dia presiden yang baru. Jadi jangan sampai nama Pak Prabowo yang rusak, Megawati yang diuntungkan gitu loh. Karena kalau dia intervensi, presiden yang rusak namanya. Sedangkan Hasto
merasa lebih hebat lagi gitu loh, pakai bawa buku Bung Karno lah, ya kan. Itu juga itu sangat-sangat disayangkan gitu. Saya kira Pak Prabowo tidak akan mau merusak namanya dengan intervensi. Mbak Mega mengharapkan Pak Prabowo melakukan intervensi gitu loh. Ujungnya kecewa. Ibu Mega, ketika Anda menjadi presiden dan Pak SBY menjadi Menko Polkam, kami yang di luar ini melihat kok seakan-akan Anda menzolimi Pak SBY, karena Pak SBY mengadu tidak pernah ditegur, tidak pernah disapa, diajak rapat. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Seharusnya harus dengan jujur beliau berkata ya bahwa hal yang beliau sampaikan itu sebetulnya tidak benar sama sekali, karena bagaimana mungkin kalau dikatakan tidak diajak rapat saya itu rapat yang tertib, karena 1 bulan itu saya bagi kepada suatu rapat kabinet yang namanya minggu pertama itu sidang paripurna. Nah, kalau dari konteks katanya nggak ikut rapat segala macam, ya saya pikir terlalu mengada-ngada, karena di paripurna harus ikut. Lalu di situ Pak SBY sebagai Menko Polkam diajak? Ya tentu dong. Lalu untuk apa ya beliau jadi Menko Polkam ya kalau tidak diajak? Lalu menurut Anda kenapa kok Pak SBY waktu itu merasa tidak Anda tegur, tidak diajak rapat, itu kenapa ya? Ya karena untuk citra. Saya kelihatannya belum paham ini. Nah, jadi kan pada waktu itu saya sebagai presiden sangat naif kalau dikatakan saya tidak tahu apa yang beliau lakukan. Ya dong, presiden kan punya BIN, punya aparat yang dapat berakses dan mengakses. Jadi apa yang dilakukan Pak SBY waktu itu? Ya tentu saja sudah mulai menggalang kekuatan. Yang saya bilang, aduh Menko Polkam saya ini. Karena buat saya hanya 2 pilihan kan. Terserah orang dong kalau mau calon atau tidak. Kok sewot, kok diatur-atur, ya Allah. Apakah akan saya perlakukan reshuffle kabinet? Beliau mengatakan seperti itu, toh tidak ada satu kata pun saya membalas. Anda merasa dikhianati nggak? Saya tidak perlu ngomong lagi lah, pengkhianatan itu seringkali terjadi pada saya. Tidak sekali 2 kali. Pengalaman saya bertahun-tahun bekerja di belakang presiden, mulai dari Pak Harto, Pak Habibie, Pak SBY. Saya paham betul tidak mudah menjadi presiden itu. Jangan setiap orang kepengen jadi presiden, maju jadi presiden dan merasa punya dukungan, karena menjadi pemimpin puncak di negara ini setidak-tidaknya harus mempunyai 2 prasyarat, pengetahuan dan pengalaman. Kalau yang lain-lain, komitmen moral, semangat perjuangan semua punya, tapi pengetahuan dan pengalaman bukan merupakan sesuatu yang secara tiba-tiba dimiliki oleh seseorang. Nah, ini untuk yang kampanye di masjid kemarin, tolong dengarkan baik-baik ini. Perlu bertahun-tahun orang belajar. Perlu bertahun-tahun orang mencari pengalaman. Tidak bisa datang tiba-tiba. Jangan orang jadi presiden tapi tidak tahu apa tugas-tugas yang utama yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Jangan sampai itu terjadi. Jangan jadi presiden tidak tahu apa tugas menteri A, menteri B, menteri C, sehingga panggil orang ke istana memberi instruksi yang salah, karena itu bukan tugas dan tanggung jawab dari menteri yang bersangkutan. Saya kira Pak Prabowo
dengan pengalaman beliau di militer cukup lama, pemahaman beliau yang cukup mendalam terhadap persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, beliau memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin kita 2024-2029 yang akan datang. Prabowo itu lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat intelektual. Bapaknya bapak intelektual, adalah seorang pakar dalam bidang ekonomi. Banyak yang mengidolakan beliau. Salah satu yang mengidolakan Pak Cuk, bapaknya Prabowo, adalah Habibie. Karena itu saya kenal beliau dan Prabowo dan saudara-saudaranya, dan mereka ada orang yang sopan, dididik dan dibesarkan oleh ayah dan ibu yang menurut pendidikan saya pribadi dan dengan Ibu Ani sangat kritis. Ya, jadi pembicaraan saja Prabowo itu seperti bapak dan anak. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Nah, ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Saya mengajak, mari kita pilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia 5 tahun mendatang. Pak Prabowo sahabat dekat saya. Pak Prabowo juga memikirkan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu, agar kesejahteraannya meningkat. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kadang-kadang kita lucu dengan tingkah kader partai sebelah. Mengalahkan film Korea, mengalahkan drama Korea. Nah, itu bagian terakhir tadi, pokoknya bagian yang paling epic kalau menurut saya. Tuh bayangkan tuh. Dari Pak Habibie, dari Pak Gus Dur, dari Pak SBY, baik juga itu Pak Jokowi. Dan saya yakin nih, kalau masih hidup itu almarhum atau Jenderal Soeharto, saya yakin pasti beliau juga akan setuju dengan Pak Prabowo yang memimpin. Dan jangan-jangan sih, jangan-jangan kalau sang proklamator almarhum yaitu Pak Soekarno juga masih hidup, jangan-jangan ya juga Pak Prabowo Subianto. Pokoknya tulis segala komentar, pokoknya udah bener Pak Prabowo Subianto yang menang Pilpres dan Pak Prabowo Subianto yang memimpin bangsa ini bersama Gibran. Nah, saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tetap kawal kasus Pertamina sampai tuntas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.